Kok anaknya nggak diajak, Bu? Anak saya sedang sibuk, Dok. Apa Ibu yakin Ibu ingin mendengar hasil tes ini tanpa kehadiran putri Ibu? Iya, Dok. Karena biasanya para calon ibulah yang ingin mengetahui hasil tes pertama kehamilannya. Maksud dokter? Anak Ibu positif hamil. Di, lu sakit? Enggak kok. Apa lu kurang tidur? Muka lu kok pucet sih, Di? Semenjak Isma meninggal, gue memang jadi susah tidur nyenyak. Ya, gue sih ngerti gimana rasanya ditinggal sama orang yang kita cintai. Tapi kan hidup harus jalan terus, Di. Lo jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Gimana pun juga lo harus ingat kalau Isma tuh udah meninggal. Dan dia gak akan hidup lagi. Di. Fer, Papa nggak mau kalau kamu jadi dokter umum seperti Papa. Papa ingin agar kamu bisa mengambil spesialisasi, ya. Oh, ini. Nanti sore ambil mobil di bengkel, ya. Hati-hati. Vi, lu tunggu Nadia di sini ya. Mau kemana? Aku baru tahu, Fer. Ternyata papa kamu itu dokter di kampus kita ini ya. Iya, Her. Makanya Papa nggak puas kalau aku cuma jadi dokter umum juga. Dan Papa pengennya aku itu ngelanjutin sekolah ke luar negeri dan ngambil spesialis. Sementara aku pengennya setelah lulus ini, aku concern di basket, Her. Apa papa kamu tahu keinginan kamu, Fer? Enggak. Tapi walaupun tahu, aku udah tahu pasti kok jawaban Papa. Papa pasti akan tetap memaksakan kehendaknya dan tidak akan pernah memikirkan perasaanku. Kalau papa kamu nggak tahu keinginan kamu, gimana dia bisa ngerti? Seharusnya itu kamu lebih terbuka dan jujur sama orang tua kamu. Ya, semua orang tua itu kan menginginkan yang terbaik buat anaknya. Tapi juga ingin anaknya bahagia. Kamu bener, Her. Nggak nyangka ya, ternyata selain jadi teman baik, kamu juga bisa jadi teman yang memberikan semangat dan nasihat buat orang lain. Makasih ya. Anak Ibu positif hamil. Selamat sore Tante. Nah, Ivan, Najia mana? Kok dia nggak kelihatan? Tumben nggak nemenin? dia kan harus kuliah. Tante tidak mau kuliahnya terlantar hanya karena menunggui Tante 24 jam di rumah sakit. Ini ada titipan dari Mama Papa. Terima kasih, Van. Ivan, Tante boleh tanya sesuatu padamu? Mengenai? Mengenai Nadia. Apakah kamu betul-betul mencintai Nadia? Yang pasti, saya akan merasa sangat bahagia dan sangat beruntung apabila saya bisa memiliki istri seperti Nadia. Apa yang membuat kamu betul-betul menyukai anak Tante? Nomor satu yang pasti kepribadiannya, Tante. Juga kelembutannya. Dan nggak bisa dipungkiri kecantikannya juga. Tapi sebenarnya kenapa sih kok Tante sampai nanya seperti ini? Syukurlah. Itu artinya kamu menyukai dia seperti apa adanya sekarang. Betul kan? Saya akan mencintai Nadia dalam keadaan apapun juga, Tante. Apa adanya. Mencintai seorang itu apa adanya. Cinta sejati itu cuma ada di film-film dan roman fiction doang. Hidup ini realistis. Pikir maju ke depan dong. Gue nggak setuju sama lo, Vi. Menurut gue pendapat lo itu agak materialistis. Apa itu salah? Wajar dong kalau gue cari pacar yang bisa biayai hidup gue. Bener kan, Di?
Gue tahu lu sedih banget kalau lu ditinggalin sama Isma. Tapi Kang Isma tuh bukan cowok satu-satunya di dunia ini. Lo mesti tegar, lo mesti bangkit dari kesedihan lo. Lo bisa kok cari yang lebih baik lagi dari Isma. Non, mau makan? Ada kabar dari Mama nggak, Bi? Tidak ada, Non. Tapi siang ini Dokter Ilma telepon. Dokter Irma telepon. Bilang apa, Bi? Katanya Non teh kudu segera ke rumah sakit. Penting sekali katanya, Non. Stamina mamamu bukannya semakin membaik, tapi justru menurun selama dia dirawat di sini dia. Kenapa bisa begitu, Dok? Kesimpulan yang bisa saya ambil, penyebab dari semua ini adalah kurangnya masukan gizi dan vitamin. Karena mamamu tidak pernah memakan dia. Sebagai anaknya, saya yakin kamu pasti bisa membujuk mamamu. Saya khawatir kalau stamina mamamu terus menurun, efeknya akan sangat tidak baik untuk proses penyembuhannya. Mama sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi. Buat apa Mama hidup kalau hanya melihat kamu menderita? Buat apa jadi seorang ibu kalau tidak bisa melihat anaknya bahagia? Dia masih berduka, Ma. Isma baru aja meninggal dengan tragis. Dia perlu waktu. Kamu sudah tidak punya banyak waktu. Kamu tidak punya banyak pilihan lagi. Mama heran. Kenapa sih kamu menolak Ivan? Mama jadi nggak habis pikir deh. Karena Ivan belum tahu siapa dia, Ma. Karena Ivan belum tahu kalau dia udah gak suci lagi. Kamu pikir Mama kaget mendengar pengakuanmu itu? Dia, di zaman modern ini, hal itu sudah lumrah. Apalagi Ivan itu berpendidikan luar negeri. Dia tidak mungkin mempermasalahkan itu. Kalau orang lain, mungkin mempermasalahkannya. Jadi satu-satunya harapanmu adalah Ivan. Dia yang akan membuat kamu bahagia. Dan akan membuat Mama bahagia melihatmu. Ivan sangat mencintaimu dia. Dia akan menerima apa adanya. Lalu bagaimana dengan perasaan dia pada Isma, Ma? Apa dia harus berkorban dengan menikah dengan orang yang dia tidak cintai? Isma sudah mati. Cintamu untuk Isma harus kamu kubur dia. Kamu harus hidup untuk masa depan. Bukan untuk masa lalu. Cinta dia pada Isma tidak akan pernah mati, Ma. Bahkan kalau perlu akan dia bawa mati. Kalau itu keputusanmu dia. Itu artinya Mama yang harus pergi. Karena Mama tidak ingin melihat anak Mama menderita seumur hidup. Hai. Terus terang saya kaget ketika saya dengar bahwa kamu mau ketemu dengan saya. Memang ada yang harus dibicarakan. Mengenai apa? Mengenai kita, orang tua kita, masa depan dan masa lalu. Mama kamu bilang bahwa kamu sudah setuju. Jadi untuk apa kita harus membicarakan masa lalu kamu? Kamu harus tahu, Van. Masa lalu aku sebelum... Dia. Bagi saya masa lalu itu gunanya hanya untuk memetik pelajaran dari pengalaman yang sudah kita alami. Apakah itu pengalaman yang manis atau yang pahit. Selebih dari itu, saya tidak akan mempermasalahkan masa lalu kamu.
Kamu harus mengerti, saya mencintai kamu apa adanya. Apa yang saya lihat hari ini. Kamu nggak ngerti, Van. Masa lalu aku membuat aku merasa nggak pantas jadi istri kamu. Dia. Saya mencintai kamu bukan hanya tubuh kamu aja. Saya mencintai pribadi kamu, karakter kamu. Semuanya yang menyangkut diri kamu saya cintai. Saya nggak peduli. Kamu ngerti kan? Tapi Van, aku... Sebetulnya saya sudah ingin memberikan kamu sesuatu ketika kita makan malam bersama, tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan. Terus terang, malam itu saya pikir kesempatan saya sudah hilang. Mimpi saya untuk bisa bersama-sama dengan kamu sudah lenyap. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Dia kasih saya kesempatan sekali lagi. Saya nggak peduli akan masa lalu kamu. Yang saya inginkan adalah masa depan bersama-sama dengan kamu. Dan saya janji saya akan membahagiakan kamu selama-lamanya. Ya, Kok kelihatannya kamu bahagia sekali sih? akhirnya dia mengatakan yes. Maksud kamu? Maksud kamu dia? Iya, saya dengar dari mulutnya sendiri, Ma. Yang pasti, Mama akan punya calon menantu yang cantik dan baiknya luar biasa. Artinya Mama akan segera punya cucu. Banyak. Aku boleh tanya sesuatu nggak? Sayang, kamu sekarang sudah menjadi istri saya. Kamu nggak perlu minta izin untuk bertanya. Apapun yang kamu tanyakan pasti akan saya jawab. Kenapa kamu memberikan 99 buku sebagai mas kawin untuk aku? Kamu nggak sadar ya? Karena sejak hari pertama kita bertemu di bandar udara sampai saat ini, persis 99 hari. Dan sejak hari pertama itu, setiap hari saya bermimpi dan berharap bahwa suatu saat kamu akan menjadi milik saya. Dan akhirnya hari ini, mimpi saya telah menjadi kenyataan. Tuhan telah menjawab doa-doa saya. Dan setelah 99 hari saya lalui dengan penuh kegelisahan. Mulai hari ini, semua hari-hari saya hanya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kok lama ya, Pak ya? Mana ya mereka? Mama ini seperti nggak pernah bermalam pengantin aja. Kan pengantin baru, Ma. Papa nggak heran kalau mereka nggak mau keluar satu hari ini. Mungkin kita kembali ke kamar aja yuk. Ah, Bapak.
Pagi Pak, pagi Ma. Pagi sayang, akhirnya sang raja turun juga dari peraduannya. Sang ratunya mana? Kecapean atau lagi mandi? Sang ratunya sedang gak enak badan. Jadi sang raja sekarang hanya mau ambilin teh buat sang ratu dan langsung naik ke atas lagi. Selamat ya. By the way, dia kemana ya? Kok belum kelihatan sih, Di? Vi, lu tuh gimana sih? Dia itu kan pengantin baru. Ya udah pastilah masih di kamar. Atau dia lagi bulan madu. Iya. Tapi gue juga nanti kalau nikah nih, Her, gue akan berbulan madu ke Itali, ke Prancis, sama ke Hawaii. Vi, lo mendingan bangun deh. Jangan mimpi ya. Tapi mimpi gue akan jadi kenyataan, Her. Tunggu aja waktunya. Pasti lo kaget. Her, selamat ya. Gue liat nama lo daftar kelulusan. Vi, selamat. Thanks. Kalau nggak salah nanti malam ada pesta perpisahan ya? Kita udah tahu kan ya, Her? Udah tahu kan? Kamu mau nggak pergi sama aku? Apa nggak salah denger, Nindi? Lo mau jemput gue? Gitu maksudnya? Iya. Aduh, enggak deh, Nindi, nggak usah. Mendingan gue naik taksi aja. Biarpun bayar, yang penting servis memuaskan. Udah gitu nggak pakai acara mogok di jalan lagi. Ya kan, Her? Dia? Dia? Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Mah. Buset deh, buru-buru amat. Mau kemana sih? Kamu, Her. Gak kemana-mana? Selamat ya, Fer. Kasih ya. Fer, kok kamu gak kasih selamat sama aku sih? Oh iya. Selamat ya. Her, kamu udah lulus juga kan? Ada apa sih, Fer? Enggak ada apa-apa. Semua mahasiswa di kampus ini yang lulus ujian pada senang. Kok kamu malah manyun? Kayaknya cuman kamu deh yang tahu perasaan aku, Her. Sekarang aku lagi bingung. Bingung banget. Rencananya habis lulus dari sini, aku pengen masuk pelatnas. Supaya aku bisa jadi atlet profesional. Tapi bapakku maunya lain. Dia maunya aku ngelanjutin sekolah ke Jerman untuk ambil spesialisasi. Dan sampai sekarang aku belum bisa nentang papaku. Jadi kamu mau kuliah ke Jerman? Ya, mau gak mau. Tuh, Her. Kok sekarang kamu yang manyun? Her. Hera. Sore, Pak Andri Imron. Sore, Mbak. Gimana sih Bapak lupa sama saya? Saya aja ingat nama Bapak. Rasanya pernah lihat, tapi namanya Mbak siapa ya? Saya temannya Pak Riki. Itu loh yang mobil saya mogok di depan rumah ini.
Iya. Apa kabar, Mbak? Baik. Pak Rikinya ada, Pak? Pak Riki sudah pergi 1 jam yang lalu. Gawat. Kalau gitu saya terlambat dong. Emangnya ada janji sama Pak Riki? Iya, saya udah janji sama dia, tapi aduh, bisa-bisa Pak Riki marah sama saya. Disusul aja, Mbak. Masalahnya, saya nggak tahu Pak Riki mau ngajak saya kemana hari ini, Pak. Dia cuma berpesan kalau saya datang ke rumah ini dan kita pergi bersama dari rumah ini. Jadi gimana ya? Kalau saya tidak salah dengar, Mang Dudung bilang mereka mau ke gedung pertemuan Kelapa Gading. Ada perkawinan pegawai kantor Bapak. Itu katanya, Mbak. Mang Dudung itu siapa, Pak? Supir Bapak. Pak Riki, Iya. cincin berian kemarin bagus deh. Lihat deh, cocok nggak buat aku? Kamu suka? Suka. Oke. Thank you ya, Pak Riki. Iya. Iya, aku juga mau bilang makasih atas pemberian kalungnya yang kemarin dikasih. Kalung? Gimana? Bagus? Sebentar. Di leher saya. Pas. Makasih ya. Kamu suka? Suka. Itu yang penting. Kalian suka. Oke. Ya, nih, aku belum dapet. Gimana sih, Pak Riki? Aduh. Aduh, siapa nih? Sorry. Hati-hati dong kalau kamu. Pak Riki, kita misi dulu ya, Pak Riki. Iya. Jalan dulu Ah, ya, ya. jalan dulu ya. Ya. Kita duluan Suka. ya. Ya. Thank you ya. Oh, jangan lupa ya, Jangan lupa ya. Oke. Kamu Vivi kan? Rupanya kamu masih ingat sama saya. Kamu sulit sekali dilupakan. Saya selalu ingat. Kalau gitu apa kabar, Riki? Kebetulan sekali kita jumpa di sini hari ini. Ah ya, saya juga nggak menyangka kalau kamu kenal dengan kedua pegawai saya. Pegawai? Roni dan Cinta. Keduanya adalah karyawan di salah satu perusahaan saya. Bahkan cinta mereka juga itu berkembang dan bersemi di kantor. Kamu dari pihak mana? Roni atau Cinta? Saya dari pihak Cinta. Baru datang? Iya, saya telat karena tadi macet di jalan. Saya yakin kamu pasti belum mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Belum. Karena saya juga belum. Habis tadi antriannya panjang banget. Tapi kalau sekarang kelihatannya antriannya nggak begitu panjang. Ayo, kita sama-sama ke sana. Oh, tapi saya Vivi, saya yakin Sinta pasti senang melihat kedatangan kamu. Kamu kan sahabatnya. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak Riki, makasih banyak Pak telah mau menyempatkan datang ke resepsi kami yang sangat sederhana ini. It's okay. Terima kasih ya Pak. Sukses. Iya Pak. Terima kasih. Selamat, Sin. Terima kasih Pak Riki. Iya. Selamat Terima ya. kasih ya. Sinta, selamat ya. Semoga kalian cepat diberi momongan. Selamatnya. Mari Riki, mungkin yang lain memberi selamat pada Oh ya, mari. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Tadi itu siapa? Teman kamu? Bukan, aku pikir teman kamu. Lah, kalau bukan teman aku, bukan teman kamu, jadi dia itu siapa? Kok kita nggak masuk tol? Katanya kita mau ke tempat favorit kamu di Puncak Pas. Sudah saya batalkan, lebih baik kita pulang ke rumah aja ya, biar kamu bisa istirahat. Aku nggak apa-apa kok, Van. Mungkin aja udara pegunungan bisa bikin aku tambah enak. Kamu bilang restoran di Puncak Pas itu tempat bersejarah buat kamu. Aku kan juga mau lihat, Van. Lain kali aja deh kita ke sana. Lebih baik sekarang kamu istirahat dulu. Kamu tuh lebih penting bagi saya daripada restoran bersejarah dimanapun juga di dunia ini. Masih di sini? Iya nih, ada supir saya dipanggil kok nggak datang-datang ya. Sudah berapa lama kamu nunggu di sini? Sudah setengah jam. Setengah jam? Mama juga? Bagaimana kalau saya antar kamu pulang ke rumah? Oh, nggak usah. Mungkin supir saya lagi isi bensin, sebentar lagi juga datang. Atau mungkin supir kamu ketiduran di mobil? Sampai berapa lama kamu akan menunggu di sini?
Malam Mas Heru. Loh, kok udah pulang? Tumben buka pagarnya nggak kedengeran. Vivi dianterin pulang sama temen, Mbak. Diantarin temen? Emang mobil kamu mana? Mogok? Enggak sih, Mas. Lantas mobil kamu di mana? Vivi tinggalin di parkiran. Kok di parkiran sih? Gini, Mbak. Kalau Mbak disuruh pilih naik mobil yang paling sederhana atau naik mobil yang paling mewah kayak Mercy. Nah, pilih yang mana? Mobil Mercy. Makanya Vivi tinggalin mobil Vivi di parkiran, Mbak. Biar Vivi bisa naik mobil Mercy mewah. Gitu. Mas Heru, Vivi boleh minta tolong nggak? Tolong apaan? Besok anterin Vivi ambil mobil di parkiran ya, Mas. Please. Ya udah. Makasih Mas Heru. Rita. Dia mana? Dia di kamar lagi agak nggak enak badan. Mama nggak keberatan kan kalau saya makan di atas? Loh, kok begitu? Emangnya dia nggak mau makan sama-sama kita? Dah, biar saja yang bawa. Makasih. Bukannya nggak mau makan sama-sama, Pak. Tapi namanya juga lagi enak badan. Lagi pula itu ide saya kok. Saya yang minta supaya dia di atas aja istirahat. Biar dia makan sambil tiduran. Kan sekalian saya bisa nyuapin. Van, kalau dia tambah parah, lebih baik kamu bawa dia ke dokter. Iya, nanti saya akan bicara sama dia. Oke, selamat makan ya. Kelihatannya ide kita untuk memberi hadiah bulan madu pada mereka bukan ide yang tepat. Loh, gimana? Mualnya udah mendingan atau masih merasa nggak enak? Masih sedikit. Bisa makan nggak? Kamu makan sedikit ya. Kalau kamu sama sekali nggak makan dan perut kamu kosong, kapan kamu sembuhnya? Ya. Ya udah kalau gitu disuapin deh. Ya. Mau bagian yang mana? Ini cuma nasi dikit ya. Yaudah gini deh, anggap ini pesawat, oke? Jauh-jauh datang dari Amerika, penumpangnya udah capek, udah mau turun, udah mau mendarat. Ayo, jalan rasanya. Oke. Dan ini adalah pesawat yang kedua. Ya udah kalau gitu ini sekarang UFO, oke? Jauh-jauh dari angkasa luar. Kau pikir aku anak kecil apa pakai pesawat-pesawatan gitu? Aduh, gimana dong kalau kamu nggak mau makan? Terpaksa cari strategi baru dong ya. Kenapa? Kamu tahu nggak kalau kamu tuh cantik sekali? Terutama kalau lagi senyum seperti ini. Rasanya tuh pengen tutup matanya dong. Kan saya udah bilang nggak usah isi strategi baru. Makasih ya, Fer. Her, kamu marah ya sama aku? Enggak. Kok sikap kamu kayaknya berubah?
Berubah gimana? Nggak tahu. Dari tadi kamu diem dan nggak tahu kayak berubah aja. Kenapa sih? Kamu nggak tahu siapa aku, Fer. Kamu nggak tahu tentang aku. Dan pokoknya kamu nggak tahu. Nggak tahu gimana? Kamu ya yang ngajakin Andrea. Gimana? Fer, apa kamu ya? Malam Om. Saya akan ngajarin kamu sopan santun. Coba turun! Anak brengsek! Enak aja ngajarin anak saya keluyuran nggak pakai izin saya. Turun, cepat turun! Cepat! Iya Om. Kamu ngajarin anak saya keluyuran malam nggak sama izin saya? Biar. Fer, pergi aja, Fer. Kamu. Turun kamu! Turun kamu! Bajingan! Berhenti kamu! Banci! Hadapin saya! Pak, udah cukup, Pak. Laki-laki kayak begitu nggak pantas buat kamu. Laki-laki harus bertanggung jawab. Cukup, Pak. Nggak kayak gitu. Hera kan malu sama Ferry, Ma. Ferry? Siapa dia? Temen yang nganterin Hera pulang. Yang dimaki-maki sama Papa tanpa alasan. Sekarang pasti Ferry tahu kalau Papa tadi lagi mabok. Dan sekarang semua orang tahu kalau Hera ini anak pemabok. Hera, sabar sayang. Kesabaran orang itu ada batasnya, Ma. Sekarang, sebelum kesabaran Mama habis dan semuanya menjadi hancur, lebih baik Mama tegas sama Papa. Hera, kamu kan tahu apa yang bakal Mama dapatkan kalau Mama menghentikan kebiasaan buruk papamu. Cuma Tuhan yang bisa menghentikan dan menyadarkan papamu, sayang. Memangnya kamu sakit apa dia? Pusing, Ma, mual-mual. Sejak malam pernikahan, dia ngerasa badan dia nggak enak. Rencananya nanti sore Ivan mau nganter dia ke dokter. Ivan khawatir sama kesehatannya dia. Jangan dia. Ivan tidak boleh mengantarmu ke dokter. Kenapa sih, Ma? Karena Ivan akan menjadi ayah dari anak yang di dalam rahimmu dia. Siang, Pak. Wah, pengantin baru sudah mulai mau masuk kerja lagi nih. Si dia hari ini mau ketemu ibunya, melepaskan kangennya. Jadi daripada saya nganggur, saya pikir lebih baik saya mampir ke sini. Gimana keadaan mertuamu? Ya, dia sudah mulai membaik. Kenapa? Papa mau dia langsung masuk kerja lagi? Ya selama masih ada kamu sih semua bisa teratasi. Tapi kalau kamu berangkat untuk bulan madu, Papa perlu dia, Van. Bulan madu? Papa nggak usah khawatir. Soal bulan madu, saya dan dia belum ada rencana apa-apa kok. Van, Papa dan Mama memutuskan untuk memberikan kamu tiket untuk berbulan madu. Aduh, Pak. Kenapa? Bukannya saya tidak menghargai hadiah yang Papa berikan. Tapi saya kenal betul dia. Dan rasanya dia akan lebih suka ke Bali ketimbang ke Eropa. Nadia itu tipe wanita yang lebih menyukai seni dan alam ketimbang shopping. Gimana dong, Pak? Kamu mengenal betul siapa istri kamu, Van. Kalau saya tidak kenal dia, mana mungkin saya bisa jatuh cinta begini, Pak? Nanti Papa hubungin travel agent untuk menukar paket tur ke Bali. Oke? Terima kasih banyak, Pak. Saya yakin dia pasti akan sangat suka dengan hadiah yang Papa berikan. Dia tidak mungkin menipu Ivan, Ma. Ivan sudah begitu baik mau menerima dia apa adanya. Apalagi mama papanya. Mereka sudah menganggap dia sebagai anak mereka sendiri, Ma. Lantas,
kamu mau mengecewakan impian dan harapan Ivan. Ivan itu sangat mencintaimu. Dia pasti bercita-cita ingin memiliki keluarga bersamamu. Tapi anak ini kan bukan anaknya, Ma. Anak itu sudah tidak punya ayah lagi. Kita bukan merebutnya dari Isma. Kita justru menyelamatkannya. Menyelamatkan anakmu. Cucu Mama dia. Tapi kalau kamu mau berterus terang sama Ivan, itu artinya kamu mau menghancurkan banyak orang. Menghancurkan Ivan. Menghancurkan masa depan bayi yang ada di dalam kandunganmu. Menghancurkan mama kandungmu sendiri. Kita ke dokter ya, Ma. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan Mama. Tidak juga seorang dokter. Hanya kamu yang bisa